Gimana Pak Tony? Pak Eko? Ya kalau itu kan penguji Bu, yang jadi moderator penguji 1. Tapi kalau nggak ada kan bisa diganti penguji 2. Oh iya, masih ada Pak Eko, tenang. Silakan Pak Eko. Oke deh, ya nggak apa-apa deh. Kita nunggu daripada saling tungguan kan. Waktu sudah berjalan 20 menit. Iya betul Pak. Ya oke, nggak apa-apa deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita akan mulai ya untuk seminar proposal 2 kelompok ya ini ya. Hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021 ya. Yang pertama ada kelompoknya Stanley Bita Sarasa dan Zahra Tunisa ya. Yang kedua ada kelompoknya Alvan Prakoso Sudarmo dan Kuku Anggita Putra. Oke, kalau jadwalnya di sini Stanley sama ini dulu ya. Zahra Tunisa ya. Mana ini ada? Oh ya. Oke, silakan waktu dan tempat silakan diberi waktu 15 menit. Nanti sebelumnya kita ada 3 sesi ya. 3 sesi. Pertama ini ya untuk presentasi ya dari kedua kelompok. Ya, nanti sesi kedua ada pertanyaan untuk mahasiswa. Terus yang ketiga nanti sesi tanya jawab dengan penguji dan pembimbingnya. Oke, silakan untuk kelompok Stanley dan Zahra diberi waktu 15 menit ya. Silakan. Saya serahkan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen Pak. Silakan. Kayak gini kan atau dibesarin aja? Mau saya dibesarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam acara seminar proposal skripsi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama saya dan rekan saya Stanley Mita Sarasa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami, Ibu Tantra Diwa Larasati STMT, dan kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Kahar STMSI. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen penguji kami, Bapak Ari Susandi Sanjaya STMT, dan Bapak Dr. Eko Haryadi Eshut MT. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan judul seminar proposal kami dengan judul Pra-Rancangan Pabrik Selulosa Asetat dari TKKS dengan proses pulping dan asetilasi kapasitas 20.000 ton per tahun. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya Stanley Mita Sarasa untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selulosa asetat. Selulosa asetat adalah selulosa yang gugus hidroksilnya diganti oleh gugus asetil. Selulosa asetat sendiri memiliki ciri tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Selulosa asetat sendiri banyak digunakan sebagai serat tekstil, fotografi, lak, pelapis, kertas, dan membran gitu. Selulosa asetat sendiri banyak digunakan karena ramah lingkungan dan memiliki sifat biodegradable. Ini bisa dilihat produknya kayak gitu. Ini adalah data impor selulosa asetat yang kami ambil dari tahun 2014 sampai tahun 2020 dari BPS pada tahun 2020 kemarin.
Dari data tersebut kami dapat rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,512180. Nah, kami menggunakan metode discounter untuk mencari kebutuhan selulosa asetat pada tahun 2030 yang akan datang, sehingga kami mendapat kebutuhannya sebesar 6.545,77147 ton. Ini adalah data produksi kelapa sawit di Kalimantan Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dari Direktur Jenderal Perkebunan. Dari data tersebut kami asumsikan TKKS yang dapat dibeli sebesar 20% dan total TKKS dalam satu pohonnya sebesar 23%. Rata-rata produksi kelapa sawit dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 3.472.452,4 ton. Nah, total TKKS per tahunnya, kami dapat 20 dari perhitungan 20% dikali 23% dikali 3.472,452,4 ton, kami dapat sebesar 159.732,8104 ton. Nah, kandungan selulosa dalam TKKS sendiri itu sebesar 33,25, sehingga potensi selulosa yang dapat diolah adalah sebesar 53.111,154 ton. Nah, berikutnya ini adalah beberapa pabrik selulosa asetat di beberapa negara. Contohnya di Amerika Serikat, produksi per tahunnya adalah 60.000 ton per tahun, di Jepang ada 30.000 ton per tahun, sedangkan di Amerika Serikat sendiri lagi, ini Amerika Serikat ada 2 pabrik, kapasitasnya adalah 210 ton per tahun, dan di Cina sebesar 30.000 ton per tahun. Nah, dari yang saya paparkan tadi, kami ngambil kapasitas pabrik kami sebesar 20.000 ton per tahun. Lokasi pendirian pabrik kami sendiri berada di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, di Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa faktor pemilihan lokasi yang kami pertimbangkan adalah sumber bahan baku. Sumber bahan baku sendiri kami mengambil dari TKKS. Kutai Timur sendiri merupakan produsen kelapa sawit salah satu yang terbesar di Kalimantan Timur sendiri. Terus transportasi kita ada transportasi darat kita menggunakan jalan poros, terus pelabuhan ada pelabuhan di Malay, dan bandara ada bandara Tanjung Bara di Sangatta. Terus utilitas sendiri kita menggunakan utilitas air laut dan listrik dari PLN. Terus sumber daya manusianya kita peroleh dari masyarakat yang ada di daerah itu sendiri dan lulusan akademik dari Kalimantan Timur yang ada setiap tahunnya. Terus kawasan Maloy sendiri adalah kawasan yang beriklim tropis sehingga cocok untuk didirikan pendirian pabrik. Nah, berikutnya adalah kategori pengolahan selulosa asetat. Ini akan dijelaskan oleh partner saya, Zahra Tunisa. Baik, ini adalah seperti yang dilihat di layar adalah beberapa jenis kategori pengolahan selulosa asetat. Yang pertama adalah solvent proses. Pada proses asetilasi digunakan asetat anhidrat sebagai reaktan utama dan berlangsung dengan kehadiran asam asetat glasial sebagai pelarut serta asam sulfat sebagai katalis. Yang kedua ada solution proses. Methylene chloride menggantikan semua atau sebagian asam asetat dan asinya sebagai solvent bagi selulosa asetat yang terbentuk. Yang ketiga heterogeneous proses. Cairan organik inert seperti benzen liguroin digunakan sebagai non-solvent untuk menjaga selulosa terasetilasi yang telah terbentuk dalam larutan. Nah, dari kategori jenis pengolahan selulosa asetat ini, kami memilih proses yang pertama, yakni solvent proses, yang menggunakan jenis solvent itu asam asetat, dan jenis reaktan intinya itu adalah asetat anhidrat. Alasan kami menggunakan proses ini adalah proses inilah yang sekarang itu sudah banyak digunakan di pabrik di berbagai belahan dunia.
Dan juga alasannya adalah kalau kita cari literatur itu kebanyakan mereka sudah menggunakan solvent proses ini, proses yang pertama. Nah, sedangkan dua proses yang selanjutnya itu dia tidak sudah lama ditinggalkan karena banyaknya kerugian yang dimilikinya, sehingga sehingga dengan alasan tersebutlah kami memilih proses ini. Ya, jadi ini adapun kondisi operasi proses untuk solvent proses ini ialah solventnya CH3COH, reaksinya suhu operasinya 40 sampai 50 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer dan yieldnya adalah 85,16%. Nah. Baik, ini adalah diagram alir dari proses pengolahan selulosa asetat. Saya akan menerangkannya. Jadi ini bahan baku TKKS yang sudah diperoleh dari PKS akan masuk ke dalam unit pencucian. Gunanya adalah untuk membersihkan segala jenis kotoran yang menempel dengan TKKS itu sendiri, seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Kemudian setelah dari unit pencucian, TKKS tersebut akan masuk ke dalam unit pengeringan untuk dikeringkan. Setelah dari unit pengeringan, TKKS akan masuk ke dalam unit pemotongan. Untuk apa? Untuk menyeragamkan ukuran dari TKKS tersebut. Karena kalau dia seragam ukurannya, maka akan memudahkan proses-proses selanjutnya. Setelah di unit pemotongan, kemudian TKKS akan dimasak di unit pemasakan. Nah, ini adalah awal dari proses pengolahan pulp. Jadi Cuy, jaringannya hilang, cuy. ini ada, maaf. Gimana dong nih? Anu kah? Sudah kah? Tapi kok ini enggak? Kenapa? Oh, ya. Anunya? Iya. Ya? Iya Pak, maaf tadi ada jaringannya ini enggak stabil. Oh iya sudah. Ya, maaf. Baik Pak, saya lanjutkan lagi. Kemudian di unit pemasakan ini tujuannya adalah dia dimaserasi dulu selama 1 jam. Nah, setelah dia belum ada slide-nya ya. Itu share screen-nya tadi terputus juga kayaknya tuh. Oh iya Pak. Share lagi ya. Iya Pak. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Nah, di unit pemasakan ini tadi dia sebelum dimasak dia dimaserasi dulu selama 1 jam. Nah, setelah itu baru dia dimasak suhunya 130 derajat Celcius dengan menggunakan asam-asam ini tadi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat-zat yang tidak kita inginkan dari TKKS itu tadi. Nah, kemudian setelah dari unit pemasakan, dia akan masuk ke unit delignifikasi. Namanya saja delignifikasi, berarti tujuannya adalah untuk menghilangkan kandungan lignin yang terdapat di dalam TKKS tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita ini pengen ambil selulosanya saja. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kandungan yang tidak diinginkan seperti hemiselulosa, lignin, air dan berbagai macam zat-zat yang lainnya. Nah, di unit delignifikasi ini kami memakai H2O2 50% dan asam asetat. Kemudian setelah dari unit delignifikasi, proses dilanjutkan dengan unit pencucian. Nah, jadi seperti yang dilihat di sini dari pulpnya yang campurannya sudah di berbagai macam dan sebagainya. Nah, kemudian dia dicuci dengan menggunakan air. Setelah dicuci ini tujuannya dia untuk nanti kan dia
terjadi pemisahan. Nah, pemisahan nanti itu dia berupa black liquor. Nah, black liquornya itu baru kita masukkan ke dalam tangki black liquor, sedangkan yang pulpnya itu tadi masuk lagi ke tangki pemutihan. Nah, tangki pemutihannya ini tujuannya adalah untuk memutihkan, untuk mendapatkan pulp yang kalau dia putih, maka dia meningkatkan kadar dari selulosa yang kita ingin ambil. Nah, kita pakai, kalau di sini kita pakai cairan H2O2 3%. Nah, setelah dari tangki pemutihan, baru dia akan menuju ke unit pencucian yang kedua. Nah, unit pencucian yang kedua ini kita masukkan dengan air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kandungan bahan pemutih, zat kimia pemutih yang sebelumnya kita direaksikan di tangki pemutih ini. Nah, setelah dari unit pencucian, baru akan masuk ke dalam unit pengeringan. Nah, setelah dari unit pengeringan, baru masuk ke blow box. Nah, di blow box ini tujuannya adalah untuk menurunkan suhu dari si pulp yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, karena kan di unit pengeringan dia suhunya naik, sedangkan di unit pengeringan itu dia suhunya jadi 30 derajat Celcius. Nah, si pulp yang sudah suhunya 30 derajat Celcius inilah yang akan masuk ke proses selanjutnya. Nah, kemudian dilanjutkan ke tangki pretreatment. Tangki pretreatment ini adalah awal dari proses pengolahan selulosa asetat. Nah, jadi pulpnya masuk ke sini dan kemudian dimasukkan asam asetat dan asam sulfat. Tujuannya adalah untuk mengaktifasi selulosa. Setelah dari tangki pretreatment, pulpnya itu akan direaksikan di reaktor asetilasi. Di reaktor asetilasi inilah akan terjadi reaksi inti, yakni reaksi pengubahan gugus hidroksil menjadi gugus asetil. Nah, jadi di reaktor asetilasi ini pulp akan direaksikan dengan asetat anhidrat sebagai asetilator dan asam asetat sebagai solvent. Tapi di sini teman saya kami lupa menambahkan asam asetatnya, jadi saya jelaskan saja. Nah, setelah dari reaktor hidrolisis ini dia keluar jadi terselulosa triasetat dan asam asetat. Baru dia akan dihidrolisis di reaktor hidrolisis. Nah, tujuannya adalah untuk mematangkan selulosa triasetat tadi menjadi selulosa asetat dengan memakai air. Nah, setelah dari reaktor hidrolisis, kemudian dia akan masuk ke unit netralisasi. Nah, di unit netralisasi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan, untuk menetralkan dari selulosa asetatnya dari katalis yang kita pakai tadi, asam sulfat ya di tangki pretreatment dengan menggunakan magnesium asetat. Nah, setelah itu di unit netralisasi ini dia suhunya 90 derajat Celcius. Nah, setelah dia keluar, dia sudah jadi asam asetat yang bercampur dengan asam asetat. Selulosa asetat yang bercampur dengan asam asetat. Nah, kemudian dia masuk lagi ke cooler. Cooler ini dia mendinginkan lagi suhunya. Jadi 30 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dari cooler, dia masuk ke centrifuge. Nah, centrifuge ini tujuannya adalah untuk memisahkan padat dan juga cair. Nah, si selulosa asetatnya tadi dia berbentuk padat, istilahnya seperti suspensi seperti itu. Dia dipisahkan yang antara padatan dan cairannya. Cairannya berupa asam asetat, dia akan masuk ke tangki recovery, sedangkan padatannya berupa fleks selulosa asetat, dia akan masuk ke unit pengeringan. Kemudian setelah dia dikeringkan, baru dia akan masuk ke unit penyeragaman ukuran dari produk selulosa asetat. Di sini kami nulisnya hammer mill. Nah, setelah dari hammer mill, baru dia akan masuk ke storage, penyimpanan produk akhir. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah pabrik selulosa asetat dari tandan kosong kelapa sawit akan didirikan di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur pada tahun 2030. Kapasitas pabrik ini adalah sebesar 20.000 ton per tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan impor, ketersediaan bahan baku TKKS, dan kapasitas pabrik yang telah berdiri di berbagai belahan dunia. Lokasi pabrik selulosa asetat akan didirikan di Desa Maloy, Sangkulirang, Kutai Timur, dengan pertimbangan dekat dengan ketersediaan bahan baku TKKS dan sarana pendistribusian bahan penunjang dan produk. Produk selulosa asetat dilakukan dengan proses pulping dan asetilasi asetat anhidrat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan ke moderator.
Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan aja langsung kelompok selanjutnya. Mana nih si Sebentar dulu Pak, ada kendala teknis Pak. Oke. Itu aja. Gimana Alvan dengan Kuku? Karena ada kendala teknis terkait laptop tadi Bapak Ibu, jadi kami minjem laptopnya Jara. Jadi mohon maaf jika namanya masih Jara Tunisa, nanti segera kami kami ganti. Oke, nah Bapak silakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kupang Gija Putra dan di sebelah saya ada teman saya Alvan Prakoso Sudarmo. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan Suaranya kedengaran. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan seminar proposal kami yang berjudul Praperancangan Pabrik Benzil Asetat dari bunga melati dengan proses ekstraksi kapasitas 1.600 ton per tahun. Sebelum menyampaikan materi, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Insinyur Rofi Prayosa Putri STMN dan Bapak Rifan Fatoni STMT yang telah hadir pada acara hari ini. Dan juga terima kasih kepada dosen penguji kami, yaitu Bapak Dr. Insinyur Abdul Kahar STMSI dan Bapak Arif Sandi Sanjaya STMT yang telah hadir pada acara hari ini, serta para dosen teknik kimia yang telah hadir pada hari ini, dan teman-teman teknik kimia Unmul yang telah berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu 1. Latar belakang, 2. Lokasi pabrik, 3. Kapasitas produksi pabrik, 4. Bahan baku, bahan penunjang dan produk, 5. Pemilihan proses, 6. Diagram alir proses kualitatif. Topik pembahasan pertama yaitu latar belakang. Benzil asetat adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul C9H10O2. Benzil asetat ini merupakan ester yang dihasilkan dari kondensasi benzil alkohol dan asam asetat, yang dimana menghasilkan senyawa sintesis benzil asetat. Benzil asetat ini ditemukan secara alami di kebanyakan bunga. Ia merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga, karena memiliki aroma yang wangi seperti bunga melati. Oleh karenanya, benzil asetat ini digunakan secara meluas pada produk-produk parfum dan kosmetik. Melati merupakan salah satu komoditas tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Kegunaannya tidak hanya sebagai tanaman hias, pot, dan taman, tetapi juga sebagai bahan baku industri parfum maupun kosmetik, dan juga sebagai bahan pengharum teh.
beberapa jenis tanaman melati yang dapat dibudidayakan di Indonesia yaitu Jasminum sambak atau melati putih, Jasminum multiflorum atau star jasmine, dan Jasminum officinale atau melati gambir. Selanjutnya yaitu lokasi pabrik. Lokasi pabrik benzoil asetat dari bunga melati ini rencananya akan kami dirikan di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pemilihan lokasi tersebut kami dasarkan dari beberapa hal dengan berbagai pertimbangan, yaitu antara lain A. Ketersediaan dan lokasi bahan baku. Bahan baku berupa bunga melati kami peroleh dari beberapa pedagang pengepul di Provinsi Kalimantan Timur dan provinsi di sekitaran areal pabrik. B. Pemasaran produk. Produk berupa minyak melati dengan kandungan utama benzoil asetat rencananya akan kami pasarkan di industri parfum dan kosmetik serta industri-industri yang membutuhkan benzoil asetat sebagai bahan baku utama atau bahan baku penunjang. C. Sarana transportasi. Terkait transportasi, distribusi, logistik bahan baku dan distribusi pemasaran produk di daerah Kuaro memiliki jalan poros sebagai akses darat dan pelabuhan Pondong sebagai akses laut. D. Sistem utilitas. Utilitas yang kami gunakan di pabrik yaitu listrik dan air. Yang dimana listrik kami peroleh dari perusahaan listrik negara dan listrik cadangan kami peroleh dari generator set pabrik yang telah disediakan, dan untuk air sendiri kami peroleh dari perairan Teluk Adang. E. Tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia. Para pekerja pabrik kami nantinya akan memiliki standar pendidikan yaitu minimal SMA atau sederajat, D3, S1 atau fresh graduate, dan para pegawai atau para pekerja yang telah memiliki pengalaman kerja di bidangnya. F. Ketersediaan lahan. Lahan di daerah Kuaro ini masih cukup banyak kosong. Kami kan pabrik kami dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi pabrik. Dengan berfokus pada data produksi bunga melati di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang dimana data produksi bunga melati tersebut kami jumlahkan dapat diproyeksikan dengan menggunakan metode grafik garis polinomial order 2, sehingga dapat diproyeksikan produksi bunga melati di Kalimantan Timur pada tahun sekian. Sehingga setelah kami plot diperoleh grafik seperti yang dapat dilihat pada slide, yang dimana grafik ini menghasilkan persamaan Y sama dengan 82X kuadrat dikurang 330.437X ditambah 332.989.718, yang dimana R kuadratnya sama dengan 1, yang menandakan bahwa persamaan Y ini dapat digunakan untuk memproyeksikan produksi bunga melati di Kalimantan Timur pada tahun sekian. Dengan menggunakan persamaan Y, yang dimana nilai X ini merupakan tahun dan nilai X sama dengan 2025, dimasukkan ke dalam persamaan Y sehingga diperoleh Y sama dengan 106.043 ton per tahun. Sehingga jumlah produksi bunga melati di Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebesar 106.043 ton per tahun. Selanjutnya, dengan produksi bunga melati di Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebesar 106.043 ton per tahun, dengan asumsi bunga melati yang kami gunakan sebagai bahan baku pabrik sebesar 30%, maka 106.043 dikali 30% sama dengan 31.812,9 ton per tahun, yang dimana setelah diolah dengan proses ekstraksi akan menghasilkan rendemen absolut minyak melati, yang dimana rendemen absolut minyak melati yang diperoleh dari proses ekstraksi ini sebesar 10,63%, sehingga menghasilkan rendemen absolut minyak melati sebesar 3.381,7113 ton per tahun, yang dimana kandungan benzoil asetat di dalam absolut minyak melati ini sebesar 45,34%, sehingga diperoleh 1.533,2679 ton per tahun. Sehingga berdasarkan perhitungan yang diperoleh, maka pabrik akan memiliki kapasitas produksi sebesar 1.600 ton per tahun pada tahun 2025. Selanjutnya pembahasan bahan baku, bahan penunjang dan produk akan disampaikan oleh teman saya Alvan Prakoso Sudarmo. Kepada Alvan Prakoso Sudarmo saya persilakan. Oke, baik. Aku geser dikit ya, agak belakang. Sebelumnya mungkin tadi ada yang menyampaikan bahwa suaranya kecil, mungkin bisa didengar suaranya cukup jelas, Bapak Ibu teman-teman? Udah cukup jelas kok. Cukup, oke, baik. Oke, baik, untuk bahan baku, bahan penunjang dan produk. Nah, jadi di sini kami udah memasukkan gambar-gambar dari bahan baku, bahan penunjang dan produk. Nah, yang pertama sendiri itu ada bahan baku kami yaitu bunga melati. Kemudian untuk bahan penunjang adalah isopropyl ether dan etanol. Dan untuk yang terakhir adalah produk, di mana di situ adalah foto dari benzoil asetat.
Nah, untuk Sendiri spesifikasinya gimana? dari input proyek, baik. Untuk spesifikasi dari bahan penunjang dan produk sendiri telah kami plotkan di dalam PowerPoint. Mungkin bisa dilihat di mana di dalam spesifikasinya sendiri ada sifat fisika dan sifat kimia. Di mana untuk sifat fisikanya itu meliputi wujud zat, warna, titik didih, dan lain-lain. Dan untuk sifat kimianya sendiri meliputi rumus molekul dan toksikologi. Untuk di pemilihan proses, mohon maaf, untuk di pemilihan proses sendiri kami mendapati ada 4 proses yang bisa dilakukan untuk mengubah bahan baku kami menjadi produk kami. Nah, di mana 4 proses itu antara lain ekstraksi, penyulingan, enfluorasi, dan pengempaan atau pressing. Kemudian untuk pemilihan proses ini kami pertimbangkan atas beberapa aspek, di mana aspek-aspek tersebut adalah salah satunya itu sistem operasi, rendemen, temperatur, dan waktu, dan juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses. Mungkin bisa dilihat di tabel. Baik, untuk kemudian saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses kualitatif. Nah, secara garis besar, proses yang ada di pabrik kami rencananya akan terdapat 4 proses utama, di mana 4 proses itu antara lain ekstraksi, evaporasi, dewaxing, dan distilasi. Untuk yang pertama, ekstraksi. Jadi di proses ekstraksi ini, bunga melati yang sudah mengalami pretreatment akan dimasukkan ke dalam proses ekstraksi atau dimasukkan ke dalam ekstraktor. Nah, di ekstraksi ini bunga melati ini diekstraksi dengan pelarut solvent isopropyl ether. Kemudian dari proses ekstraksi ini akan keluar 2 keluaran, di mana yang pertama itu adalah keluarannya sebagai ampas bunga melati, dan untuk keluaran yang satunya berupa produk utama yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya adalah evaporasi, di mana evaporasi ini bertujuan untuk menghilangkan kadar pelarut solvent yang tadinya yang tadinya digunakan untuk mengekstrak dari bunga melati tersebut. Kemudian dari proses evaporasi menuju proses dewaxing, di mana untuk proses dewaxing ini dilakukan untuk menghilangkan kadar wax yang terdapat di dalam bahan baku untuk mencapai produk yang murni. Dan untuk di proses dewaxing ini akan dilarutkan dengan pelarut etanol yang diharapkan dapat mengendapkan wax itu sendiri. Nah, sebelumnya di sini sempat ada kesalahan, tapi seharusnya udah kami baiki, cuman karena ada kesalahan teknis tadi, kami harus memakai file yang lama. Jadi sebenarnya di keluaran proses dewaxing ini terdapat 2 keluaran, di mana yang pertama itu adalah wax yang ada di keluaran destilasi itu sebenarnya dikeluarkan di proses dewaxing ini. Nah, kemudian keluaran yang selanjutnya adalah produk utama berupa benzil asetat, liquid benzil asetat yang sudah tidak mengandung wax. Nah, kemudian dari proses dewaxing masuk ke proses destilasi. Nah, di destilasi ini salah satu tujuannya ialah untuk memisahkan etanol yang dicampurkan pada proses dewaxing itu sendiri. Kemudian keluarannya yaitu produk utama. Kesimpulan, pabrik benzil asetat dari bunga melati berkapasitas 1.600 ton per tahun ini rencananya akan didirikan pada tahun 2025 di Kecamatan Koro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dari aspek ekonomi, minyak melati yang dengan kandungan utama benzil asetat ini yang dihasilkan dapat dipasarkan di industri wangian seperti parfum, aromaterapi, dan kosmetik. Sedangkan limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi produk yang bernilai jual. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada pertanyaan silakan diajukan di sesi pertanyaan.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua atas presentasinya. Oke, sekarang kita coba ke sesi yang kedua ya untuk tanya jawab. Ini untuk sesi pertama saya coba 5 dulu deh. Ya nanti kita ini supaya ini sudah ada ya, silakan raise hand, sudah ada 1 2 3. Ada sekitar 11 ya yang sudah ini. Ya kita coba dulu, silahkan untuk yang pertama Ferry ya. Ferry silahkan untuk diajukan. Bertanya kalau bisa kamera dinyalakan ya. Nanti tanyanya dikatanya sama dinding ya. Jangan malu-malu ya. Tuh gitu kan ganteng ya Ferry ya. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya ingin memberikan pertanyaan ke kelompoknya Bang Stanley. Untuk tangki black liquor itu yang masuk kan tadi kan cuma lignin H2O. Setelah itu tadi saya lihat di diagramnya itu tidak ada proses selanjutnya. Yang saya ingin tanyakan apakah itu diolah lagi atau tidak. Sekian, terima kasih Pak. Oke. Makasih Ferry ya. Yang kedua itu tadi untuk kelompok Stanley aja ya. Kelompok anu enggak ya? Iya Pak, satu kelompok aja. Oke, enggak apa-apa. Pak. Silahkan selanjutnya Muhammad Aditya Wahyudin. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya Bang Kuku sama Bang Alvan. Oke. Pertanyaannya, pada proses tadi di diagram alir itu terdapat 2 pelarut. Yang pertama itu pelarut isopropil ether di proses yang pertama. Nah, yang kedua itu ada penambahan pelarut etanol di proses dewaxing kalau tidak salah tadi di prosesnya. Yang pertanyaan saya, kenapa menggunakan 2 pelarut yang berbeda, Bang? Kenapa nggak satu jenis pelarut aja? Terima kasih. Oke, silakan selanjutnya Amalia. Silakan Amalia. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Amalia Musyibatul dari Teknik Kimia 2018. Ingin bertanya kepada Mbak Zahra dan Bang Stanley. Saya ingin bertanya, apakah dari produk tersebut ada hasil samping dan limbah, dan kalau ada, apakah ada proses selanjutnya untuk hasil samping tersebut? Terima kasih. Oke, selanjutnya Yohanes silakan. Yohanes 2018. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya buat kelompoknya Bang Stanley, itu persen selulosa yang didapat dalam proses pembuatan part itu berapa ya Bang? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Yohanes. Selanjutnya Jihan. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya mau tanya ke kelompok Bang Kuku sama Bang Alvan. Untuk evaporasinya tadi berapa? Soalnya yang teruapkan itu cuma isopropil. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Jihan. Ya. Bisa diulangi pertanyaannya? Bisa diulangi Jihan? Tadi terputus. Oke, diulangi lagi Jihan. Jadi di evaporasinya tadi pada suhu berapa? Soalnya yang teruapkan itu cuma isopropil. Itu Bang. Oke, baik. Terima kasih. Jelas ya Alvan Kuku ya? Jelas Pak. Oke. Oke, sudah 5, ada 3 pertanyaan buat kelompok pertama dan 2 pertanyaan untuk kelompok kedua. Silahkan dulu kita jawab dulu. Silahkan, siapa yang duluan? Kelompok pertama deh, ayo ya, silakan. Iya Pak, kami jadi untuk pertanyaan dari Ferry dan dari Yohanes akan dijawab oleh Stanley. Ya, jadi Yohanes juga. Iya Yohanes. Untuk kalau dari Ferry yang tangki di black liquor itu untuk saat ini
itu termasuk limbah kami dan itu belum tahu prosesnya mau gimana. Jadi untuk sementara kami tampung dulu. Untuk Yohanes, persen selulosa yang kami gunakan dalam pembuatan selulosa asetat itu 90% kadar selulosanya baru bisa dibuat ke selulosa asetat. Kemudian saya akan jawab pertanyaan dari Amel. Amel bertanya hasil samping dari pabrik kami ini akan dikemanakan. Jadi kalau untuk proses pengolahan pulp, untuk hasil sampingnya yang berupa black liquor tadi, kami hanya ditampung saja. Kami belum tahu ini akan dimanfaatkan sebagai apa nantinya. Nah, sedangkan kalau yang untuk proses pengolahan selulosa asetat, hasil sampingnya itu ada asam asetatnya. Nah, rencananya adalah asam asetat ini akan direcovery lagi supaya bisa digunakan dalam proses pengolahan selulosa asetat. Begitu kiranya bagaimana kepada penanya? Dua arah. Oke. Mau langsung ditanggapi silakan. Yang bertanya tadi untuk Ferry. Ya, jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas silahkan kelompok 2, Alvan dan Kukuh untuk menjawab tadi pertanyaan dari M. Aditya sama Jihan ya tadi ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Adit dan Jihan karena udah mau bertanya kepada kami untuk memperjelas tujuannya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Adit dulu ya. Pertanyaannya itu kan tadi ada pelarut isopropil dan etanol, isopropil ether dan etanol. Pertanyaannya kenapa menggunakan 2 pelarut? Nah, jadi saya jelaskan bahwa untuk yang di isopropil ether sendiri tadi pelarut isopropil ether ini digunakan dalam proses ekstraksi. Jadi tujuannya untuk mengekstrak kandungan minyak atsiri yang ada di dalam bunga melati. Nah, kemudian untuk yang pelarut etanol sendiri itu digunakan pada proses dewaxing. Nah, jadi tujuannya etanol ditambahkan di proses dewaxing itu untuk melarutkan, untuk memisahkan yang namanya wax. Nah, jadi itu Dit. Mungkin gimana Adit, dari saudara Adit? Gimana silakan. Kalau mau ditanggapi lagi si Aditya, M. Aditya. Jadi kalau misalkan itu yang pas untuk dewaxing pakai pelarut itu enggak bisa ya Bang ya? Bisa. Jadi mohon izin menjawab. Jadi memang untuk yang di dewaxing itu pelarutnya etanol karena tujuannya untuk memisahkan dari waxnya ini. Ya, itu deh. Jadi intinya masing-masing pelarut ini punya kegunaan dan fungsi yang berbeda antara isopropil dan etanol. Seperti itu, Dit. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Oke. Itu Iya, Pak. Ya, untuk Jihan sudah tadi belum ya? Belum, Pak. Oh ya, silakan. Mohon izin Pak, jadi untuk pertanyaan dari Jihan Nasir ini proses evaporasi ini terjadi pada suhu berapa? Jadi evaporasi ini terjadi pada suhu 60 derajat Celcius karena untuk menguapkan pelarut isopropil ether yang dimana isopropil ether sendiri ini memiliki titik didih sebesar 68 derajat Celcius. Jadi seperti itu Jihan Nasiro. Ada tanggapan dari Jihan Nasiro? Enggak ada Bang, cukup. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan sesi pertama dari mahasiswa ya sudah 5. Saya lanjutkan lagi, silahkan. Ada si ini Febrianti Sitomorang, silahkan Febri. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan nama saya Febrianti Sitomorang. Saya mau bertanya kepada Mbak Zahra dan Bang Stanley. Tadi di proses disebutkan sama Mbak Zahra itu ada sebelum masuk ke proses pemasakan ada proses pemanasan. Sebelum dimasak dipanaskan dulu. Itu dipanaskan di mana ya Mbak? Dan suhu berapa? Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Bayu Arya. Silakan Bayu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada kelompok Bang Kuku dan Bang Alvan. Yang ingin saya tanyakan ialah
berapa persen produk benzel asetat yang dihasilkan Bang? Sama itu kalau udah bisa 100% kenapa? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Nur Uswatun Hasanah, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau bertanya kepada kelompok Stanley sama Mbak Zara. Di proses pengeringannya itu menggunakan alat apa? Dan juga pemotongan itu juga menggunakan alat apa? Terima kasih. Oke, Maaf Pak, sebelumnya bisa diulang Kak pertanyaannya? Oh, Kurang jelas tadi. silakan. Nur Uswatun Hasanah, silakan diulang kembali, kurang jelas katanya. Baik, jadi di dalam proses pengeringannya tadi menggunakan alat apa? Dan pemotongannya juga tadi menggunakan alat apa? Terima kasih. Gimana Stanley, Zahra? Sudah jelas? Sudah Pak. Oh ya, oke. Ya. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya Rizka Nabela, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke kelompok Bang Alvan dan Bang Kukuh, apakah ampas bunga melati akan diolah menjadi produk baru lagi? Dan seperti apa produk itu? Ya, terima Pak. Oke. Gimana Alvan Kukuh, jelas ya? Jelas Pak. Oke, selanjutnya ini Dias Ayu ya? Ya, Dias Ayu Kenanga, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya untuk kelompoknya Mbak Zahra sama Bang Stanley. Kan di diagram alir itu ada unit pencucian ya. Itu ada unit pencucian TKKS sama unit pencucian pulp. Alat yang digunakan itu apa sama? Jika beda, apa yang membedakan? Terima kasih. Oke. Jelas ya pertanyaannya ya Stanley. Oke. Satu lagi deh untuk ini di sesi ini. Karena ini ada 12 jadi 66 deh. M Alfianto. Muhammad Alfianto. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih waktunya Pak. Perkenalkan saya Muhammad Alfianto Asagi, ingin bertanya kepada kelompok Bang Stanley dan Mbak Zahra. Dan untuk kelompok Bang Kuku dan Bang Alvan. Untuk kelompok kenapa ada 2 unit pencucian dan apa saja metode yang digunakan dalam pencucian tersebut? Dan untuk kelompoknya Bang Alvan dan Bang Kuku, pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa bunga melati memiliki jenis-jenisnya. Pada pabrik yang dirancang ini, jenis bunga melati apa yang digunakan dan apa kandungan yang menjadi pembeda dan dipilihnya bunga melati tersebut. Terima kasih. Oke, jelas Alvan Kuku ya pertanyaannya ya. Baik Pak, jelas Pak. Oke, silahkan untuk ditanggapi. Silakan. Siapa dulu nih? Alvan Kuku aja deh dulu, gantian tadi. Silakan. Baik Pak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu Arya Febrian. Jadi pertanyaan ini berapa persen benzil asetat yang dihasilkan dan kenapa kenapa tidak bisa 100%. Jadi untuk kandungan benzil asetat sendiri ini di dalam rendemen absolut minyak melati ini sebesar 45,34%. Kenapa tidak bisa 100%? Karena dalam proses ekstraksi ini isopropyl ether ini melarutkan kandungan di dalam minyak melati ini tidak hanya benzil asetat, tetapi ada beberapa senyawa lain yang larut di dalam isopropyl ether itu sendiri. Contoh senyawanya ini ada alpha hexylcinnamic aldehid, 3-siklohexana 1 metanol, linalool dan terpineol, yang masing-masing itu memiliki persentase itu sendiri. Dari Bayu Arya Febrian, apakah ada tanggapan? Tidak ada Bang, cukup.
Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya minta izin untuk menjawab, Pak. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka dan mungkin juga Egi. Untuk yang pertama mungkin untuk Rizka dulu. Tadi pertanyaannya, ampas bunga melati akan dimanfaatkan sebagai apa? Nah, jadi di sini ampas itu sendiri dapat dimanfaatkan menjadi pupuk. Nah, jadi karena tujuannya nanti pabrik kami kemungkinan juga akan membuat perkebunan bunga melati sendiri. Jadi pupuk itu bisa digunakan untuk perkebunan bunga melati itu. Nah, mungkin juga kalau dalam hal ampas-ampas itu biasanya bisa dipakai untuk proses, misal digunakan proses pembakaran. Nah, tapi untuk halnya bunga melati ini sendiri masih belum ada kajian lebih lanjut dari kami terkait hal itu. Jadi jawaban utamanya ialah dijadikan pupuk seperti itu, Rizka. Bagaimana, Rizka? Cukup, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Egi. Nah, jadi pertanyaannya itu kenapa memilih bunga melati? Bunga melati apa yang terdapat yang digunakan untuk diolah jadi bensil asetat pada pabrik kami? Nah, jawabannya itu bunga melati yang kami pakai itu bunga melati putih atau yang bernama latin itu Jasminum sambac. Nah, sebenarnya ada 3 jenis bunga melati ini sendiri di Indonesia yang yang masih ibaratnya yang ramai dibincangkan. Ada 3 jenis melati. Nah, kenapa kami pilih melati putih? Karena dari riset yang kami dapat untuk kandungan bensil asetat terbanyak itu berada di melati putih nih, atau Jasminum sambac seperti itu. Gimana untuk saudara Egi? Baik Bang, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, sudah ya semua yang tadi ya. Sekarang silakan kelompok 1 ini Stanley Zahra, silakan untuk ditanggapi tadi pertanyaannya ada 3 pertanyaan tadi. Iya, maaf Pak, sebelumnya izin mau nanya dulu. Ini tadi kami ada kelupaan. Saya ingin menjawab pertanyaan. Tadi ada yang bertanya pengeringannya alatnya apa dan pemotongannya alatnya apa gitu ya. Ini pertanyaan, ya baik Pak. Ini pertanyaannya siapa ya tadi? Bisa Bentar. Tadi ini ke kalian ini ada pertanyaan dari Febrianti ya, terus Nur Suatun Hasanah, Dias Ayu sama M Alfianto. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya akan suaranya kayak gini, menggema. Enggak gema kok, kedengaran aja, jelas aja. Oh ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaannya tadi, pengeringannya pakai alat apa dan pemotongannya pakai alat apa. Nah, sebenarnya kami ini belum ada rencana jenis alatnya itu apa, tapi mungkin ya kemungkinan kami kalau untuk pengeringan itu kami pakai dryer ya, tapi jenisnya itu kami masih belum tahu jenisnya itu yang seperti apa. Dan kalau untuk yang pemotongan itu mungkin juga ini kami bakal pakai alat yang namanya di-stipper. Cuman itu masih rancangan saja karena kita belum merancang jenis-jenis alatnya itu seperti apa, hanya prosesnya saja. Nah, kemudian saya akan menjawab lagi. Tadi ada pertanyaan dari Dias ya kalau nggak salah. Kalau itu bertanya pencucian alatnya sama di pulp itu ada 2 pencucian. Nah, kenapa 2 pencucian di pulp sama selulosa? Ya, perbedaannya apa? Seperti itu ya tadi kurang lebih pertanyaannya. Nah, jadi untuk pencucian yang pertama itu kami rencananya itu pakai rotary dryer, rotary drum filter. Nah, itu masih rencana. Nah, karena saya berikan bayangan ya di sini di unit pencucian yang pertama ini kita akan
didelignifikasi dan sebagainya. Nah, itu kan dia pulpnya itu masih bercampur dengan cairannya. Nah, jadi untuk bisa masuk ke unit yang selanjutnya itu dia harus dicuci dulu. Nah, kalau dia pakai rotary dryer itu dia nanti airnya keluar, dia sambil dicuci juga, sambil dikasih air. Jadi airnya keluar, pulpnya misah gitu loh. Jadi antara padatan sama cairannya dia misah. Nah, yang padatannya ini tadilah yang si pulpnya ya kita katakan pulp karena dia bentuknya tuh kayak selari gitu ya, bubur. Nah, buburnya ini yang mau kita ambil. Nah, jadi masuk ke proses yang selanjutnya. Nah, setelah itu untuk yang proses pencucian kedua, yang setelah dari pemutihan tadi ya. Nah, kalau yang pencucian kedua ini kan tadi dia diputihkan pakai hidrogen peroksida. Nah, di pencucian yang kedua ini tujuannya dia sama juga alatnya, tapi dia itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kandungan dari hidrogen peroksida yang mungkin masih ada di bubur tersebut. Jadi kita cuci gitu. Nanti dia sama lagi airnya di rotary itu dia airnya misah, buburnya misah gitu loh. Jadi nanti si pulp ini aja yang akan kita bawa ke proses pengolahan selulosa asetat. Kita cairannya sudah nggak lagi gitu. Oke, kemudian teman saya akan menjawab pertanyaan dari Febri dan Shegi. Untuk pertanyaan dari Febri, itu dipanaskannya di mana dan suhu berapa? Untuk pemanasannya sendiri itu kita di tangki pemanasan dengan suhu 130 derajat Celcius. Terus yang untuk pertanyaannya dari Segi, kenapa ada 2 kali pencucian seperti yang dijelaskan teman saya tadi? Yang pencucian pertama itu untuk delignifikasi. Jadi setelah dari proses delignifikasi akan dicuci dulu sebelum masuk ke tangki pemutihan. Nah, setelah dari tangki pemutihan akan dicuci lagi. Jadi pencuciannya 2 kali. Jadi gimana untuk Febri dan Segi, bisa diterima? Silakan untuk ditanggapi yang bertanya tadi. Iya, terima kasih Pak. Saya Febrianti. Soalnya tadi kan Mbak, di diagram alirnya kan nggak ada ya proses pemanasan, tapi tiba-tiba tadi Mbak mengatakan sebelum pemasakan itu ada proses pemanasan. Oh, berarti itu karena kelupaan ya Mbak ya? Bukan gini. Jadi ini berarti kamu nanya yang pertama kan, Febri, yang proses pemasakan itu kan, yang pertama itu kan? Iya, yang pertama Mbak. Ya, jadi tadi saya bilang seperti ini. Nah, jadi di tangki pemasakan itu dia dimaserasi dulu. Dimaserasi itu dia cuma direndam gitu. Jadi kan si TKKS sama si asam-asamannya itu tadi kan direndam, dimaserasi selama 1 jam di tangki yang sama. Nah, setelah dia sejam dimaserasi, baru kemudian dia dimasak. Nah, dimasak ini dia suhunya 130 derajat Celcius. Waktunya berapa ya? Saya agak lupa di sini. Nah, gimana Febri? Oh iya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, sudah terjawab semua ya, sudah dan ditanggapin semua untuk sesi keduanya. Ini masih ada berapa orang ini tadi terakhir dan sampai Alfianto, Segi, ini ada 4 tadi sebenarnya kalau saya catat sih ada 6, tapi ini 4 dulu. Coba Febri Sinta Marito Panjaitan. Mana silahkan. Selamat pagi. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya mau nanya untuk kelompok Mbak Zara dan Bang Stanley. Tadi saya lihat ada 3 proses atau 3 kategori dan Mbak memilih yang kategori pertama. Nah, saya dengar 2 kategori itu sering mengalami kegagalan. Nah, hal apa yang mempengaruhi dalam pemrosesan untuk keberhasilan untuk mendapatkan suatu produk yang Mbak inginkan? Nah, itu untuk Mbak Zara dan Bang Stanley, dan selanjutnya untuk kelompok Bang Kuku dan Bang Alfat. Saya mau nanya terkait pemilihan proses. Untuk Kenapa kita yang saya lihat tadi ada 4 proses. Jadi dalam hal apa yang Abang lihat, aspek apa yang Abang lihat sehingga mendapatkan proses yang Abang pilih sekarang? Terima kasih. Oke, terima kasih Febri Sinta.
Selanjutnya Gita Arimbi, silahkan. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat teman-teman dan abang mbak serta dosen sekalian. Saya Gita Arimbi dari angkatan 2018, mau bertanya ke kelompoknya Bang Alvan dan Bang Kuku. Di proses Bang, sebelum masuk proses itu ada pre-treatment-nya tadi kalau nggak salah dengar. Nah, di pre-treatment ini bunga melatinya itu diproses seperti apa? Apakah dicuci atau bagaimana? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya. Habis kita nih ada Abdul Lutfi Hidayat. Ya, Lutfi Abdul Lutfi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok Mbak Zahra dan Bang Stanley. Jadi tadi di diagram alir saya lihat ada unit delignifikasi dan unit pemutihan. Nah, itu fungsinya H2O2 itu buat apa? Kemudian penentuan kadar itu diketahui dari mana ya? Mungkin itu saja. Gimana, jelas? Kelompok 1 ya? Zahra, jelas? Jelas Pak. Jelas. Kamu ngomongnya Lutfi terakhir langsung terputus. Untung jelas Iya, ya. Pak, maaf Pak. Jelas, Pak. Ya. Jangan malu-malu ya. Oke, selanjutnya ini Husnul 2018, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Husnul dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Ingin bertanya kepada kelompoknya Bang Stanley dan Mbak Zahra. Jadi Mbak, tadi di diagram alir kualitatif pada bagian unit delignifikasi, kalau tidak salah saya dengar fungsinya itu untuk menghilangkan lignin ya Mbak. Tapi di keluarannya itu masih ada ligninnya. Yang pertama, kemudian yang kedua, pada unit delignifikasi juga tadi itu ditambahkan asam asetat. Nah, pada keluaran delignifikasi itu tidak ada asam asetat, adanya asam format dan asam klorida kalau tidak salah. Kemudian satu lagi untuk unit pemotongan itu ukurannya berapa ya Mbak? Karena keluaran terbuka. Nah, jelas Zahra. Tadi sekolah saya dengar agak putus-putus. Nggak jelas Pak. Minta tolong ulang lagi. Ya, silahkan Husnul diulangin. Tadi saya juga dengarnya terputus tadi. Belum ya Mbak. Jadi saya ada 3 Mbak pertanyaannya. Yang pertama, pada unit delignifikasi tadi kan itu fungsinya untuk menghilangkan lignin. Kemudian pada keluarannya itu masih ada ligninnya. Terus yang kedua, pada unit delignifikasi juga itu ditambahkan asam asetat dan H2O2. Dan pada keluarannya itu tidak ada asam asetat, adanya asam format dan juga asam klorida. Kemudian yang ketiga, pada unit pemotongan itu kan keluarannya serbuk, berarti ukurannya itu berapa ya Mbak? Karena sudah bentuknya serbuk. Terima kasih. Gimana Zahra, jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya. Jelas. Ya. Oke, ini sudah ada 4. Tadi sebenarnya ada siapa namanya Nur Aulia sama Dias Galuh ini. Jadi mau nanya enggak? Ya udah, kalau ini silakan saja dijawab. Untuk ini ada 4 pertanyaan ya. 3 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok yang kedua, kelompok ini. Yang kedua, silakan jawab. Silakan untuk ditanggapi kelompok 1 ya. Silakan Stanley Zahra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Nah, ini
Dia bertanya delignifikasi dan unit pemutihan. Kadar H2O2 dari mana? Nah, apa fungsinya gitu ya? Kenapa pakai H2O2 di apa namanya di tangki delignifikasi dan kenapa pakai H2O2 lagi di tangki pemutihan? Benar begitu? Siapa? Lutfi? Benar, Mbak. Oh ya, oke. Benar, Nah, Mbak. jadi kalau untuk di unit delignifikasi itu H2O2-nya kita pakai 50%, tapi ini persen volume ya. Nah, jadi 50 kita pakai lebih H2O2-nya lebih banyak karena dia nanti gunanya adalah untuk menghilangkan lignin yang ada di dalam TKKS tersebut. Nah, kalau di unit delignifikasi itu dia gunanya untuk itu, lignin, hemiselulosa, dan dua ini sih yang paling penting untuk dilarutkan. Nah, tapi kalau yang di pemutihan itu kita pakai H2O2-nya 3%. Nah, untuk kegunaannya untuk memutihkan. Jadi ini pulpnya kalau nggak diputihkan dia masih kuning. Kalau kuning kadar selulosanya kurang, nggak cukup buat dijadikan selulosa stat. Nah, kita perlu dengan kadar yang cukup tinggi untuk pengolahan selulosa astat ini sekitar 85% ke atas. Nah, jadi itu tujuannya penggunaan fungsi H2O2 dari kedua unit tersebut. Nah, kadarnya dari mana? Kita based on literatur aja sih sebenarnya. Nah, kita jadi nemuin jurnal orang yang dengan kadar seperti itu, lalu kita mengikutinya untuk dijadikan dari proses ini, gitu sih. Gimana, Lutfi? Ya, Pak. Terima kasih. Oh ya. Oke, ya saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul. Unit pemotongan itu berapa ukurannya? Ya, terus di delignifikasi yang keluar itu masih ada lignin. Kenapa masih ada lignin ya? Dan asam-asaman yang lain tadi ya. Jadi dari yang kami dapat gitu, ukuran yang kami pakai itu 20 mes. Itu masih kayak kami kira-kira. Terus di delignifikasi itu seperti yang dijelaskan tadi Mbak Zahra, untuk menghilangkan beberapa hal yang tidak kita inginkan selain selulosanya. Jadi masih ada kandungan ligninnya. Terus yang asam-asamannya tadi itu sebenarnya kami itu memang harus ada. Karena dari unit pemasakan juga, terus dilanjutkan ke delignifikasi, itu masih ada asam-asaman yang masih tersisa di dalam TKKS-nya. Terus pas di delignifikasi itu masih ikut, terus nanti pas di unit pencucian baru mereka hilangan, baru dilanjutkan ke tangki pemutihan. Nah, saya mau nambahin juga, tadi kan kenapa sih masih ada lignin gitu loh, sudah didelignifikasi, kok masih aja ada lignin. Nah, dia memang kayak gitu, jadi kalau dalam suatu reaksi itu mungkin yang hilang berapa persen gitu loh kadarnya. Nah, jadi untuk memperkecilnya lagi, dia pakai treatment lagi, pakai dicuci, terus kemudian diputihkan. Nah, ini kan ada lignin, karena itu seperti kita ketahui bahwa lignin itu pasti ada di selulosa atau pulpnya itu pasti ada dia ligninnya, nggak mungkin 100% dia itu adalah selulosa semua, pasti mungkin kadarnya 0, atau mungkin 5%, tapi kita masih belum tahu ya, tapi kemungkinan sih dia kurang dari 10%, karena kan yang jauh lebih besar adalah selulosa, begitu Sunul. Ini saya juga mau nambahin, jadi di proses unit delignifikasi sendiri, itu kandungan selulosa yang kita dapat baru 85%. Setelah dicuci dan dimasukkan lagi ke proses pemutihan, maka selulosa yang kita dapat akan naik menjadi 90%. Mungkin bisa ditanggapi dari Husnul. Izin menanggapi, Pak. Silakan. Tadi Bang, sebenarnya pertanyaan saya itu di keluaran unit delignifikasi tadi kan yang masuk dari pemasakan itu kan ada 3 asam ya, kemudian di delignifikasi juga ada tambahan asam asetat kalau nggak salah tadi. Tapi di keluaran delignifikasi tidak ada asam asetatnya.
Jadi apakah itu ada keluarannya sendiri atau seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi izin menjawab. Jadi Husnul, itu memang sebenarnya ada, tapi kita ketinggalan aja nulisnya di situ. Karena kan banyak banget itu keluarannya, jadi kita kelupaan gitu. Iya Mbak, makasih Mbak. Oke. Mana? Oh ya, baik. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah ya untuk kelompok kalian sudah ya semua, Zahra Stanley ya? Masih ada? Tadi kan dari Febri tadi. Oh ya, satu, Pak. masih Oh satu ya, Pak, silakan, satu silakan. lagi Pak. Oh ya, ini aku jawab ya. Nah, jadi Febri tadi nanya ada 3 kategori dalam proses pengolahan selulosa. Jadi saya menggarisbawahi bahwa ini jelas aja Kak Pak suara saya. jelas. Jelas saja. Jadi saya bahwa inti pertanyaannya adalah kenapa bisa proses ini dan kenapa 2 proses itu bisa gagal. Jadi kenapa, apa sih hal apa yang melatar belakangi sehingga sehingga 2 proses itu tidak digunakan lagi. Nah, jadi kalau dari based on literatur yang saya baca itu hampir semuanya, hanya sedikit sekali yang memakai proses dengan benzene ligroin sama methylene chloride tadi. Nah, jadi proses kami ini adalah proses yang paling sering digunakan. Nah, dari situ saja bahwa kita bisa menilai bahwa kenapa sih paling sering digunakan, berarti kan keuntungannya banyak. Nah, dari yang literatur yang saya baca, yang keduanya itu ya dia perlu investasi yang besar, kemudian hasil yang tidak maksimal seperti itu. Jadi kalau untuk dari kondisi operasinya sendiri ya, karena literaturnya sangat jarang, jadi saya nggak bisa nemuin kondisi operasinya berapa untuk 2 proses yang tidak saya pakai itu, yang tidak kami pakai itu. Kan kalau kalian lihat di lain-lain itu kan prosesnya rinci. Oh, ini proses ini tekanannya sekian, ininya sekian. Nah, karena keterbatasan literatur yang kami peroleh tadi, karena kebanyakan dia pakai proses ini, jadi kami tidak mengetahui itu kondisinya seperti apa. Nah, jadi dan ya itu sih. Gimana Febri? Gimana Febri Sinta? Jadi Mbak, Bapak masih di unmute itu Pak? Nggak ya? Aku yang Jadi Mbak itu bukan kegagalan dong berarti, nah 2 proses itu bukan terlalu banyak kegagalan, tapi investasinya terlalu tinggi dan jarang digunakan. Nah, gini deh. Jadi dari literatur yang saya baca itu 2 proses itu tuh sudah lama ditinggalkan. Memang itu pernah diuji coba gitu, sekitar tahun berapa gitu. Saya lupa, tapi itu sudah lama ditinggalkan karena kerugiannya itu tadi. Nah, jadi gara-gara itu tadi jadinya orang semakin kesini dia memakai asam asetat. Kalau ditinggalkan itu kan berarti berarti kan banyak nggak bagusnya gitu loh dari proses itu gitu. Itu literaturnya sendiri yang mengatakan seperti itu sih. Ya. Mbak, gimana Febri? Oh ya. Terima kasih Febri. Oke, sudah semua ya dari kelompok Zahra ya, Sally Zahra. Ya, sudah Pak. Silakan Ya, untuk kelompok kedua, silakan Alvan Kukuh untuk ditanggapi. Ada 3 pertanyaan juga ya. Dari Febri, Lutfi dan Husnul juga. 2 Pak. 2 ada, sorry Febri dan ini Gita. Silakan. Jadi izin menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Sinta. Kenapa memilih ekstraksi? Jadi kenapa kami memilih proses ekstraksi ini? Jadi dari beberapa aspek yang telah kami jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi terdapat beberapa aspek pembanding 4 proses tersebut, yang dimana ada aspek sistem operasi, rendemen dalam persen, temperatur dalam derajat Celcius, waktu dalam jam, kelebihan dan kekurangan. Jadi dalam tabel yang telah disajikan tadi, kenapa memilih ekstraksi? Karena itu berdasarkan aspek parameter rendemen
temperatur, waktu, dan kelebihan. Yang dimana ekstraksi ini randomnya lebih tinggi, yaitu sekitar 2-10%, dengan temperatur yang cukup rendah, sekitar 30-40 derajat Celcius, dan waktu yang singkat 2-5 jam, dan memiliki kualitas tingkat proses lainnya. Jadi seperti itu. Febri Sinta. Oke. Gimana? Febri Sinta ada Febri. tanggapan? Oke, terima kasih Bang. Silakan dilanjutkan lagi dari Gita ya. Iya Pak. Baik, izin menjawab Pak ya. Ya, silakan. Sebelumnya untuk pertanyaan dari Gita sendiri, Gita bertanya proses pretreatmentnya itu bagaimana untuk bunga melati. Sebelumnya suara saya jelas? Ya, jelas saja. Agak kencang sedikit. Oke Pak. Jadi untuk pretreatmentnya sendiri ada tiga perlakuan. Nah, mungkin untuk yang umum ada 3 perlakuan, tapi ketika nanti berjalannya pembuatan proposal ini ada literasi yang kami dapat, mungkin akan ada penambahan. Tapi yang pasti 3 perlakuan itu sendiri, yang pertama adalah pencucian untuk membersihkan pengotor-pengotor berupa padatan. Kemudian untuk yang kedua itu ada sebuah pengkondisian dari bahan baku bunga melati itu sendiri, di mana pengkondisian ini dilakukan untuk menjaga bunga melati agar tetap segar dengan cara ditaruh di dalam gudang ruangan pendingin seperti itu, kayak ruangan pendingin gitulah. Nah, kemudian untuk pretreatment yang terakhir sebelum masuk ke dalam proses ekstraksi, ada yang namanya pencacahan, seperti itu. Gimana kita? Oke Bang, tapi boleh 2 arah ini Pak? Silakan. Ya, mau menanggapi. Kan ada 3 tadi itu ya Bang, prosesnya. Kemudian alat-alat yang digunakan apakah sudah ada gambaran atau seperti apa? Ya, untuk alat-alat yang digunakan mungkin kalau dari kami belum ada pencarian lebihnya, tapi yang pastinya mungkin untuk pencucian itu dilakukan pencucian biasa, dan untuk pengkondisian itu digunakan ruangan pendingin yang mungkin kami belum tahu juga untuk bahan ruangan pendinginnya itu nanti bagusnya apa. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan kami tambahkan di proposal perancangan pabrik kami. Dan untuk pencacahannya itu kemungkinan kayak menggunakan prinsip dari blender seperti itu. Jadi dicaca dengan diputar seperti itu. Bagaimana kita? Mungkin sedikit menjawab. Iya Bang, terima kasih Bang, semangat. Sama-sama. Demikian Pak Eko. Oke, terima kasih. Semua pertanyaan di sesi ketiga sudah ditanggapi dan dijawab. Oke. Mengingat waktu, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan dari penguji ya. Pengujinya ada Bapak Ari Susandi dan Bapak Abdul Kahar dan saya sendiri. Karena tadi Pak Ari minta izin dulu untuk terakhir, silakan mungkin Pak Abdul Kahar. Ya, baik kok. Silakan Pak. Ya, saya nguji Alvan sama siapa tadi itu? Kukuh Pak, Kukuh. Ya, sama Kukuh. Ya. Saya izin share. Ya. Silakan Pak. Ya. Kelihatannya. Kelihatan Pak. Oke. Ini tidak ada hubungan. Yang pertama tidak ada hubungan apa-apa dengan apa namanya, dengan isi. Cuma apa namanya? Ini di sini. Nah ini dia. Ini di kata pengantar. Saya cuma tidak enak membacanya saja. Ya. Saya ngajar dulu
Yang ini nah, siapa? Kuku. Nah, ini. Sama siapa? Sama Alvan. Janganlah menaruh orang tua di urutan. Saya biasanya itu di paragraf pertama menempatkannya di bawah Tuhan. Jadi segala puji dan seterusnya. Nah, kemudian kita berterima kasihlah kepada orang tua dulu. Jadi dia tidak di urutan. Makanya saya biasa waktu itu saya taruh di atas sini. Saya suruhnya. Jadi ini dipindah ke atas. Orang tuamu dulu kamu minta tolong apa dan seterusnya. Kamu tidak bakalan bisa jadi apa-apa. Sampai sekarang pun kamu tidak bisa menjadi apa-apa kalau orang tuamu kamu urutkan di nomor keberapa begitu. Harusnya rasa terima kasih, rasa pengabdian kita itu kepada orang tua lebih dahulu daripada kepada Pak Rektor, kepada Pak Dekan, kepada pembimbing, kepada teman-teman dan lain sebagainya, ya. Apalagi kepada staf akademik. Masa orang tuamu kamu tuh di urutan ke-6, ya. Jadi jangan begitu. Ini istilah saya agak kurang ajar kamu sama orang tuamu, ya. Dengar enggak? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Ini dipindah nanti ya. Iya, Pak. Ya. Biar orang utara itu busung kayak naik kamu, ya. Ketulahan orang tua. Ketulahan ya. malah. Ya itu. Saya tidak pernah mengajarkan di urutan keberapa orang tua itu. Selalu saya tempatkan dia di atas dari semua orang. Termasuk Pak Rektor, termasuk Pak Dekan. Apalagi cuma staf akademik di apa ya. Itu ya, tidak boleh begitu. Kayak itu tidak ada hubungannya, tetapi penting. Karena ini persoalan jadinya kamu jadi orang itu bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena orang tuamu. Tanpa doa restu dari dia, kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Ya, ridhonya Tuhan itu karena ridho orang tua. Tidak ada ridhonya rektor, tidak ada ridhonya Pak Dekan, tidak ada juga ridhonya pembimbing, apalagi ridhonya staf akademik. Ya, ridho orang tua. Makanya naikkan dia ke atas, lebih dari segala-galanya, lebih dari yang kita sebut-sebut tadi ini, gitu ya. Nah, oke, ini sekarang diisi. Saya senang dengan ini ya, dengan judulmu ya, karena lumayan walaupun ini sebenarnya teknologi pertanian ya, tapi cukuplah memberikan gambaran bahwa ke depan ini kan ini minyak atsiri juga, walaupun ini wewangian ya, walaupun ini wewangian, tapi yang penting adalah syarat kecukupan bahan baku ya. Nah, di sini ada data sampai 2000 Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Makanya mungkin kamu memilih di daerah agak ke selatan dari Kalimantan Timur, sehingga supaya lebih dekat ke Kalimantan Selatannya. Untuk biasanya bisa mengambil juga melati-melati yang ada di sana. Gitu ya. Nah, cuman yang saya heran saja mungkin ini aja. Masalah ini apa namanya? Data produksi ini, Kuku dan Alvan, kan kamu bisa lihat sebenarnya ada penurunan jumlah produksi ya bunga melati di kedua daerah ini totalnya. Nah, ini melengkung ke bawah begini ya. Ya. Iya Pak, benar. Yang satu. Ya kenapa? Gimana Pak? Ya, kenapa memilih R kuadrat yang satu ini dan kamu ambil polinomial? Tidak dengan regresi yang biasa. Karena kalau dilihat dari data, ini tidak R1. Ya, kalau dilihat dari data. Kecuali kalau datanya itu memang lurus lempeng ke atas begini, tidak ada penurunan di beberapa tahunnya, naik terus dia, kita boleh ngambil R1, R kuadrat sama dengan 1. Belajar statistik kalau? Iya Pak. Ya, apa artinya R1 itu?
Nah, Kuku, ini Kuku yang agak baik biasa nilainya nih. Apa Kuku? Itu terkait regresi nilai Pak. Jadi persamaan kalau misalnya R-nya sama dengan 1 itu berarti persamaan yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk mengasumsikan suatu data gitu Pak. Iya, terus? Keakuratan. Ada dua ya, ada variabel kalau. Iya Pak. Ya, nah variabel terikat sama variabel bebas. Nah, kalau kamu ngelihat ini, kamu mengatakan bahwa semuanya tidak ada variabel apa? Kan artinya kamu bilang 0. Semua produksimu aman. Ya. Tidak ada persoalan penurunan dari variabel lain, misalnya ada kendala teknis dan lain sebagainya. Tidak ada, karena kamu R-nya sama dengan 1. Ya. Jadi tidak boleh begitu. Jadi tetap kita gunakan beberapa variabel penting, mohon maaf, beberapa perhitungan penting agar kita tahu bahwa setiap ini juga kita jadikan satu hal ini loh, artinya 0% pengaruh luar itu, tidak ada yang lain. Padahal datanya menurun. Nah, bayangkan kalau misalnya terjadi kendala tidak ada produksi bunga, ya, ini R1 ini, R kuadrat sama dengan 1, itu saja, ya. Seandainya lebih bagus kamu pakai, karena ini loh, ini artinya adalah bahwa 100% bahwa jaminan bunga itu selalu ada. Ya. Padahal kalau dilihat dari data tidak ada jaminan karena di tahun kedua pun sudah turun. Ya pun turun. Walaupun dibandingkan dengan tahun keduanya dia meningkat, tapi tidak meningkat tajam. Justru nanti di tahun keempat baru dia melebihi tahun 2017-nya baru melebihi dari total yang ada di tahun pertama dari datamu tapi ya. Nah, gitu. Nah. Jadi lihat juga datanya, kalau mau cari R kuadrat sama dengan ini adalah dari dulu datanya. Kalau dia misalnya adalah tidak linear betul kelihatan tidak, kalau dia linear betul kelihatannya baru kamu bisa pakai polinomialis seperti ini karena kita menganggap bahwa ketergantungan dengan variabel-variabel lain bisa dianggap tidak ada. Tapi ini kan ada, justru karena data produksi bunga pada tahun kedua dan ketiga itu turun jauh lebih kecil, berapa persen penurunannya, gitu ya. Itu saja. Kemudian tapi sebenarnya tidak juga mempengaruhi secara besar sih ini yang di bawah-bawah. Ya, kemudian ini asumsi yang di di halaman berapa itu 7. Kandungan bensin dalam absolut menurut ini adalah sehingga jumlah bensin. Nah, ini kan batch ya, tidak continue. Nah, 1 kali running itu berapa banyak jadinya yang kamu butuhkan untuk bunganya? Berapa? Karena di sini saya lihat belum ada hitungannya. Yang ada kan cuma ton per tahunnya saja. Iya, Pak, mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya dari kami belum ada perhitungan lebih lanjut terkait akan digunakan berapa kapasitas dari reaktor batch-nya. Nah, cuman ya baru untuk per tahunnya aja, Pak. Jadi untuk berapa kilo per hari atau per jamnya masih belum ada, Pak. Oke. Sebenarnya sudah bisa dihitung, ya. Kan ini ada jumlah produksi dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, jumlah produksi bunganya saja ton. Ini koma atau ribuan yang di belakang 3 angka ini? Ribu atau ratus?
Ini yang 742.000 Koma itu Pak. ton. 742,956. Oh, ratus ini berarti. Oke, baik. Iya Pak, 100. Nah, kan bisa dihitung sebenarnya dari kalkulasi hitungan ini. Berapa kira-kira kebutuhannya jika kamu 1 kali running untuk batchmu. Kan bisa dihitung. 1 kali, misalnya kalau dia bekerja, dibandingkan dengan ini, jangan sampai kelebihan dari enggak cukup nanti ini. Ini kan dipakai juga untuk ditabur bunga untuk orang di makam. Tidak semua bisa kamu misalnya tidak mencukupi sampai kebutuhanmu untuk 1 kali running. Ya, makanya dihitung. Jangan diabaikan, nanti malah enggak. Kalau cukup sih enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau dia kurang, nah, kamu jadi yang setengah mati, mengulang lagi kamu hitung lagi. Mending hitung memang sudah dari sekarang berapa kira-kira satu. Ini kan tinggal dibagi aja ya. Tinggal kamu bagi kecukupannya berapa. Kan kamu bisa dia ada mana tadi itu? Ada mana yang ini. Pengrajin pengembang ini di atas. Mohon maaf saya kembali ke atas dulu ini. Ini bisa dihitung dari sini. Ya loh. Saluran pemasaran bunga melati menurut Handade ke pedagang pengumpul sebesar 87 dan seterusnya ya. Nah, kamu bisa kira-kira berapa persen keseluruhan yang tersedia yang bisa kamu peroleh. Nah, bandingkanlah dengan kebutuhanmu ini. Kebutuhanmu kan segini per tonnya, per tahunnya. Kalau tidak mencukupi, kurangi. Tidak bisa kamu perlu. Karena apa? Melati itu, ada enggak memang pekebun atau penanam melati di kita di Kalimantan Selatan atau di timur sini? Memang dia kebunnya kebun bunga, juga memang memproduksi melati. Kalau cuma dari rumah tangga itu agak sulit. Ada. Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri, kami belum menemukan pengepul bunga melatinya, Pak. Tapi untuk kalau di Kalimantan Selatan, itu ada di Pasar Martapura untuk pengepulnya, Pak. Pedagang Bukan pengepulnya yang saya tanya. Kalau pengepul kan tergantung dari tukang penanam bunganya. Ya. Kalau ngepul kan enak aja. Dia tinggal ngumpulin, datang ya cuek bebek. Tapi yang ketersediaan bahan baku harus kontinu kan? Masa kamu bekerja tergantung dari masa pabrikmu ini bekerja tergantung dari ada tidak adanya pengepul bunganya? Kan rugi jadinya. Ngapain kamu bikin pabrik kalau cuma tergantung dari bikin. Nah, minimal kamu kalau gitu harus punya kebun melati minimal. Berapa kebutuhanmu harus bisa tersedia. Istilah kalau teman-teman di TI itu supply chain-nya, rantai pasok untuk bungamu terjamin. Jadi jangan sampai kamu tinggal nunggu kalau ada baru kita running pabriknya. Kalau tidak ada nunggu kalau ada. Ya enggak. Ya percuma bikin pabrik. Ya. Nanti kasihan karyawanmu enggak bergaji. Ya. Nah, 2. Jadi kebun. Saya tulisin ya. Ketersediaan bunga melati harus kontinu. Nah, nanti dihitung dari sininya berapa. Ini loh, ini kamu hitung semua nanti ya. Kira-kira berapa bisa dijamin pasokannya bunga melati mereka yang dari pengepul itu. Kalau kurang dari produksimu ini, maka kamu tambah dengan satu lahan. Harus punya lahan sendiri. Jangan tergantung dari pabrik itu begitu. Tidak boleh tergantung dari, kamu lihat itu yang pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit tidak tergantung dari petani-petani rakyat yang mitranya itu, enggak. Dia punya kebun sendiri, kebun sawit. Karena dia harus kontinu dalam memproduksi CPO-nya. Kalau dia tergantung dari itu, kalau anunya lagi malas, tak bakalan bisa jalan pabriknya. Ya, lahan untuk
Perkebunan melati lah. Bunga melati. Nah, ini tanya nanti selisihnya di sini kamu ambil. Seningnya tidak ada jaminan pasokan dari pengepul atau masalahnya ini pengepul sih, bukan penanam. Ya, pengumpul itu tahu kalau artinya? Ya, Pak. Ya, apa artinya pengumpul itu? Yang ngumpulin dari petani gitu, Pak. Jadi Nah, kalau petaninya enggak ngumpul, dapat enggak melatih dia? Enggak, Pak. Nah, itulah makanya rantai pasokmu ini harus kamu jamin bahwa dia tersedia bunga melatinya. Itu yang kedua ya. Oke, yang lain-lainnya tidak ada masalah sih. Gambar bunganya, memang bunga melati apa yang ada, yang kamu pakai nanti? Jasminum sambak, Pak, melati putih. Sambak, bunga melati kan banyak modelnya, banyak jenis-jenisnya ya, spesiesnya. Ini yang bagaimana? Itu ada yang seperti di gambar PowerPoint tadi, Pak. Saya tidak lihat PowerPoint, saya lihat di sini aja di proposal. Nah, masukkanlah juga bunganya ya. Siapa tahu ada juga keciuman bau-bau melatinya sini, jadi enak juga. Ya, oke. Yang lainnya tidak ada masalah. Cuman format tabel. Format tabel formnya spasi 1 ya. Spasi 1, kemudian fontnya 11 lebih kecil atau sama dengan. Jadi rata-rata begitu. Nah, ini di sebelah sumbernya di sebelah apa namanya ini? Kiri ya. Nah, ada juga kemarin sebelah kanan. Nah, kemarin juga ada yang di tengah. Ini saya juga bingung yang mana yang betul. Di tengah kah, di kiri kah, di kanan, yang sumber inilah. Nah, nanti dilihat. Tapi saya lihat selama ini yang banyak kita pakai itu yang ada di mana? Di kiri. Oke. Kemudian ini dia. Ya, fontnya lebih kecil atau sama dengan 11, pastinya 1. Jadi tidak renggang seperti ini, ya. Sudah benar anunya, garis-garisnya. Oke. Oh iya, saya sudah baca kenapa ambil ekstraksi karena memang dia lebih baik. Nah, kemudian ini hasilnya. Oh ya, ini yang saya tanya. Suhunya 40 derajat suhu operasi. Kenapa ambil suhu 40? Pan? Ya, Pak. Sebelumnya untuk suhu ini kami ambil berdasarkan dari literasi yang kami dapat, Pak. Jadi masukkan sumbernya ya. Jadi jangan buta tuli. Ini mana kamu dapat orang meriset tentang melati ini bukan gampang. Ya, mengekstrak mana itu pekerjaan susah. Ya, jadi tahulah kamu harus taruh sumber dan tahunnya. Ini caranya sitasi yang benar supaya orang yang kamu kutip itu juga senang juga kok dia. Namanya ada di dalam di tugas akhirmu ya, supaya dia juga tersanjung karena kamu memakai hasil risetnya dia. Oke. Kemudian perbandingan massa ya. Iya, Pak. Nah, ini isopropil ether. Iya. Ini kan dalam bentuk pasti liter ya. Iya, Pak. Itu untuk perbandingannya kami gram, Pak. Oh, nanti pakai itu. Oke, baik. Jadi nanti dioper. Jadi perbandingan persen apa ini? Berat per massa per